Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di video BBM pertama ini Gina mau coba menjawab pertanyaan dari salah satu siswa kelas 12 tentang kedudukan garis terhadap bidang. Pertanyaannya itu suruh menggambarkan bukti dari setiap dalil-dalilnya. Jadi kalau Gina kasih gambarnya gitu aja sayang, mending Gina jelasin dalam video ini supaya jelas juga itu gambar dari mana. Nah buat teman-teman yang nonton, jangan lupa share ke teman-temannya, barangkali dapat tugas yang sama kayak gini. Terus nonton sampai habis ya, jangan di skip-skip apalagi ditinggal. Oke, langsung aja ke pembahasan dari garis yang sejajar dengan bidang. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu kalau pengertian dari garis yang sejajar itu adalah garis yang terletak pada satu bidang dan tidak mempunyai titik potong. Contohnya itu garis ini nih. Nah, kedua garis tersebut terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang A. Kemudian jika garis tersebut diperpanjang, mau sepanjang apapun misalnya hingga, kedua garis tersebut tidak akan berpotongan, jadi nggak akan ketemu gitu ujungnya. Nah, untuk garis yang sejajar dengan bidang ini memiliki beberapa dalil. Yang pertama itu jika garis G sejajar dengan garis H dan garis H terletak pada bidang A, maka garis G sejajar dengan bidang A. Nah, di sini Gina udah punya gambar bidang A-nya, kemudian udah ada garis G yang berwarna biru dan garis H yang berwarna merah. Dalam dalil disebutkan bahwa garis H terletak pada bidang A. Jadi yang warna merah ini, yang garis H Gina pindahin ke bidang A. Misalnya gini. Nah, kemudian garis G sejajar dengan garis H. Jadi garis G ini Gina pindahin, Gina sejajarin gitu sama yang warna merah, sama garis H-nya. Gini. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa garis G itu sejajar dengan bidang A. Ini udah jelas ya, karena si garis H-nya terletak pada bidang A dan garis G sejajar dengan garis H, maka garis G itu akan sejajar dengan si bidang A-nya. Akan sejajar dengan ini gitu. Untuk dalil kedua, kalian bisa lihat sendiri di gambar bahwa setiap bidangnya itu dilambangkan dengan alfa dan beta. Berhubung di sini tuh nggak ada lambang alfa dan beta, jadi kita pakai huruf A dan B aja. Dalilnya sendiri itu berbunyi jika bidang A melalui garis G dan garis G sejajar bidang B, maka garis G sejajar dengan garis perpotongan bidang A dengan bidang B. Nah, seperti biasa Gina udah nyiapin dua bidang dan satu garis. Di sini disebutkan bahwa garis G itu sejajar dengan bidang B. Yang warna hijau ini nih ya, ini garis G. Itu udah ada keterangannya. Garis G sejajar dengan garis B, gini. Nah, ini bisa disebut sejajar nih, ini sama ini gitu. Misal. Jadi ini kita anggap sejajar. Kemudian bidang A melalui garis G. Untuk bidang A yang warna merah ini kita pindahkan. Anggap saja bidang A ini tuh melalui garis G, garis yang berwarna hijau. Tuh. Si bidang ini melewati garis hijau ya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, gini. Maka garis G itu sejajar dengan garis perpotongan bidang A dengan bidang B. Nah, yang disebut garis perpotongan tuh ini nih, teman-teman. Ini. Tuh, itu yang disebut garis perpotongan. Jadi si garis G ini akan sejajar dengan garis perpotongan ini antara bidang A dan bidang B. Nah, dalil ketiga itu berbunyi jika garis G dan H sejajar dan garis H sejajar dengan bidang A, maka garis G sejajar dengan bidang A. Nah, di sini Gina udah nyiapin bidang A, kemudian garis G yang berwarna kuning dan garis H yang berwarna ungu. Kita sejajarkan dulu garis G dengan garis H. Nah, padahal dengan seperti ini pun garis G dengan garis H itu udah bisa disebut sejajar. Cuma berdasarkan dalil, garis H itu harus sejajar dengan bidang A. Jadi Gina pindahin si garis H yang berwarna ungu ini supaya sejajar dengan bidang A. Gini deh misalkan, kayak dalil pertama yang tadi udah disebutin, ini tuh sejajar sama bidang A. Nah, gini, misal. Kemudian berhubung garis G itu sejajar dengan bidang H, maka garis kuning ini pun akan ikut sama yang garis ungu. Jadi harus sejajar lagi gitu.
Nah, tadi kan udah disebutin bahwa kesimpulan dari dalil ketiga itu garis G sejajar dengan bidang A. Nah, jadi udah kelihatan nih dari sini. Kalau garis G yang berwarna kuning juga akan sama-sama sejajar dengan bidang A kalau diterusin. Nah, ini. Jadi garis G akan sejajar dengan garis ini, garis di bidang A. Selanjutnya adalah dalil yang terakhir, yaitu dalil keempat yang berbunyi jika bidang A dan bidang B sejajar dengan garis G, maka garis perpotongan kedua bidang tersebut sejajar dengan garis G. Nah, di sini Gina kasih warna oranye untuk garis G, kemudian warna biru untuk bidang B, dan warna hitam untuk bidang A. Pertama, kita sejajarkan dulu garis G yang berwarna oranye ini dengan bidang A. Nah, gini. Terus kita kasih ciri supaya gampang sejajarnya. Nah, ini sejajar. Kemudian sejajarkan juga bidang yang berwarna biru ini, bidang B, dengan garis G. Lalu kita kasih ciri lagi bahwa garis G sejajar dengan bidang B. Disimpulkan bahwa garis perpotongan kedua bidang tersebut sejajar dengan garis G. Nah, di sini nih, ini garis perpotongannya. Garis perpotongan antara bidang A dan bidang B akan sejajar dengan garis G ini. Gitu. Misalkan kita tarik garis gini. Nah, garis G ini akan sebidang dengan garis perpotongan ini. Jadi makanya disebut sejajar. Oke, sekian pembahasan dari video BBM kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang menonton, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tulisan dalam video, karena kita sama-sama belajar aja. Jadi sampai jumpa di video BBM selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.